Halo, saya dengan Madam Aza. Sekarang saya akan bacakan dengan kamu yang memilih kartunya sendiri ya. Untuk kalian yang merasa perlu meningkatkan karir, bisnis, ataupun finansial. 1, 2. Silahkan dipilih. Untuk yang memilih 1, saya bukakan sekarang kartunya. Strength. The Strength. Ini bicara bahwa tanpa kamu sadar sebenarnya kamu punya kekuatan. Ini digambarkan perempuan seakan-akan dia lemah, seakan-akan loh ya. Namun dia memegang kepala singa, dalam arti dia bisa membuat singa yang perkasa ini menoleh ke arah manapun dia inginkan. Masalahnya apa? Saat kartu ini keluar, biasanya seseorang itu kurang kepercayaan diri untuk memulai. Dia tidak bisa melihat value ataupun nilai dirinya sendiri, karena itu kartu ini keluar. Jadi dibilang bahwa you have that superpower in you gitu. Kamu tuh kuat kok, kamu sanggup, kamu bisa. Masalahnya kamu suka ragu-ragu dan akhirnya suka menyabotase diri sendiri, belum juga dimulai, di kepala sudah dihentikan. Jadi berhentilah melakukan itu dan ayo dilakuin apapun yang ingin kamu lakuin, belajar hal baru, belajar ilmu baru, misalnya mau buka bisnis, lakukanlah perlahan-lahan, dalam arti tidak gegabah gitu ya memulainya gitu, at least try, setidaknya dicoba. Bahkan kalaupun misalnya belum berhasil, kamu akan dapat pelajaran berharga yang akan kamu pakai ke depannya. Tidak pernah ada yang sia-sia dari sebuah usaha. Kartu kedua, Justice. Keadilan. Saat kartu keadilan keluar, ini kamu diminta untuk melihat dari banyak sisi sebelum membuat sebuah keputusan ataupun kesimpulan. Berhati-hati dengan asumsi, karena seringkali kita tidak bisa objektif akan banyak hal. Kita berpikir melihat sesuai apa yang kita inginkan, kita lihat apa yang ingin kita lihat, kita dengar apa yang ingin kita dengar, dan belum tentu itu adalah kenyataannya. So, kartu pertama, Strength, bilang you have that strength in you. Kamu punya kemampuan, punya capability. Jangan suka menyabotase diri sendiri. Coba diolah mampunya apa aja. Tingkatkan skill. Kalau misalnya benar-benar ingin meningkatkan karir, finansial, bisnis, tingkatkan skill, tingkatkan network, dan lebih percaya diri dengan kemampuan dirimu sendiri. Kartu kedua, keadilan, ini bilang bahwa belajarlah untuk objektif melihat sesuatu, berhati-hati, jangan terburu-buru membuat asumsi, sehingga keputusan yang kamu buat itu harus benar-benar adil, just gitu ya. Jangan terperangkap dengan wawasan kita sendiri, sudut pandang kita sendiri yang bisa jadi terbatas. Jadi untuk bisa melihat lebih 360 ya, lebih secara keseluruhan gitu. Dari atas, dari samping, dari bawah. Karena kalau kita jujur, seringkali kita pakai kacamata kuda nih gitu. Yang kita lihat ya yang pengen kita lihat aja, kanan kiri gitu, searah. Semoga bacaannya bermanfaat dan saya harap lebih banyak yang berhenti menyabotase diri, dalam arti nganggap diri sendiri nggak sanggup ataupun nggak cukup layak, karena banyak yang merasa seperti itu. Akibatnya kayak keong jadinya. Ada ngerasa gedenya cuma segede rumah, padahal sebenarnya di luar itu dunia sangat luas dan bisa dieksplor. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga yang bermanfaat saja yang bisa kita ambil dan kita bagikan. Untuk yang memilih nomor 2 untuk meningkatkan karir ya, Death. Saat kartu Death keluar, ini menunjukkan adanya transformasi ataupun perubahan besar-besaran. Biasanya kartu Death ini kalau di karir menunjukkan orang yang berhenti dari satu pekerjaan, kemudian mulai satu hal yang baru, bisa bisnis, bisa pekerjaan yang berbeda, atau dia pindah divisi, atau dia pindah lokasi. Apapun itu,
Death ini menunjukkan transformasi ataupun perubahan yang besar. Jadi kalau misalnya dirimu merasa dulu ada cita-cita, keinginan, harapan yang dulu belum sempat ataupun belum berani dilakukan, cobalah untuk lebih berani explore tentang ide itu. Kalau ada satu harapan, ada satu yang ingin dilakukan, mulailah walaupun dengan langkah kecil gitu. Setidaknya kamu berusaha, kamu mencoba. Kartu Death menunjukkan transformasi, perubahan yang berani gitu. Dan kalau misalnya sulit, ya memang harus dilewati. Contohnya kayak dari ulat harus melewati masa kepompong dulu sebelum akhirnya jadi kupu-kupu. Begitulah kartu Death ini bicara. Kemudian kartu yang kedua, Universe. Universe ini bicara tentang proses semesta dibuat ataupun terjadi melalui beberapa tahap-tahap dan juga lapisan-lapisan. Tidak ada yang instan, jadi memang harus melewati fasenya dulu, dan dalam fase-fase itu semuanya penting. Bahkan misalnya kamu lagi nganggur gitu ya, itu juga penting gitu. Mungkin dengan nganggur bisa nambah network, nambah temen, bisa bantu orang lain gitu ya. Banyak kegiatan sosial misalnya. So Universe ini bilang bahwa segala sesuatu itu harus lewatin proses, dan kamu sudah benar melewati proses. Tidak usah terlalu khawatir ataupun overthinking. Semua yang terjadi pasti ada tujuannya kok. It's okay, it's really okay. Semua orang itu ada pace ataupun ritme ataupun apa yang dia jalanin itu gak harus selalu sama dengan orang lain. Jadi hormatilah proses yang sedang kamu jalani. Hargailah proses itu dan hargai diri kamu sendiri yang sedang menjalani proses itu. Karena akan susah untuk berkembang kalau kamu gak ngehargain diri kamu sendiri yang sedang ada di fase ini. It's okay, kamu sudah melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Semoga bacaannya bermanfaat. Ambil yang bagus-bagus saja ya. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang bagus, ditinggalkan saja di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga lebih banyak yang bisa terbantu dengan nasihat baiknya. Terima kasih banyak.